Saat email ditemukan, pesan uji coba pertama yang dikirimkan terbaca QWERTY UIOP. Sama sekali tidak bermakna kan? Tapi kamu melihat kombinasi huruf-huruf ini setiap hari. Lihat saja deretan huruf pertama di keyboardmu. Huruf-huruf itu tidak masuk akal. Jadi, kenapa keyboard tidak disusun sesuai urutan alfabet? Perjalanan kita dimulai sebelum tahun 1870-an saat surat-surat dan catatan masih ditulis tangan. Satu-satunya alternatif hanyalah dengan mesin cetak, tapi ini cuma untuk mencetak buku-buku dan surat kabar. Orang semakin terhubung, lebih banyak surat dikirimkan setiap hari, dan tuntutan untuk menulis dengan efisien menjadi semakin mendesak. Saat itulah penemuan mesin tik mengubah dunia untuk selamanya. Prototipe mesin tik pertama sebenarnya memakai tata letak ABC. Baris pertama menunjukkan setengah alfabet dari belakang dan baris kedua memuat setengah alfabet dari depan. Tapi hal itu menimbulkan masalah teknis karena cara kerja mesin tik. Saat kamu memencet sebuah tombol, sebuah pemukul kecil dengan huruf yang sama akan terangkat dan menekan pita berisi tinta. Ini meninggalkan jejak huruf tersebut di atas kertas. Masalahnya adalah, saat mengetik terlalu cepat, pemukul huruf akan bertumpukan dan menghentikan kerja mesin tik. Solusinya, menyusun huruf-huruf itu secara acak. Ini membantu memperlambat pengetikan dan memisahkan pasangan huruf yang paling umum. Jadi, huruf W dengan H atau S dengan T tidak akan lagi bersebelahan di keyboard. Saat mesin tik diproduksi secara komersial dan diluncurkan untuk dijual pada tahun 1874, keyboardnya hampir menyerupai keyboard zaman modern. Satu-satunya perbedaan adalah angka 1 dan 0 ditiadakan. Orang menggunakan huruf kapital I dan O sebagai gantinya. Angka 0 ditambahkan segera setelah itu, sedangkan sebagian keyboard tetap tidak memiliki angka 1 sampai tahun 1970-an. Tapi teori itu tidak menjelaskan kenapa pasangan huruf E dan R tetap bersebelahan, atau T dan H masih cukup berdekatan posisinya. Teori lain mengatakan bahwa QWERTY ditemukan agar orang lebih sulit mempelajari dan menyesuaikan diri dengan pengaturan yang belum dikenal. Di samping menjual mesin ketik, banyak perusahaan juga menjual kursus-kursus pelatihan. Dan urutan huruf keyboard yang rumit pasti membuat juru ketik membutuhkan kursus tersebut untuk mempelajari cara bekerja dengan model tertentu. Coba sekarang ketik kata typewriter di keyboardmu. Kamu menyadari sesuatu yang aneh? Semua huruf penyusun kata itu berasal dari deretan huruf teratas saja. Apakah itu cara mengabadikan nama penemuan? Atau mungkin hanya sebuah kebetulan? Ada teori lain tentang kenapa kita masih menggunakan tata letak yang sepertinya acak itu. Meski mesin tik kemudian menjadi penting di semua rumah dan kantor, tapi pada awalnya mesin tik digunakan oleh operator telegraf. Sebelum telepon ditemukan, telegram adalah cara berkomunikasi tercepat. Dengan menggunakan sandi Morse, para operator bisa mengetik pesan dalam beberapa detik. Pihak penerima hanya mendengar titik-titik dan garis-garis dan harus memecahkan kata itu secepat pengirimannya. Katakanlah, seseorang ingin membagikan kanal YouTube favoritnya dengan teman-temannya, maka pesan akan tampak dan terdengar seperti ini. Operator telegraf merasa mesin tik bermanfaat, tapi tata letak keyboard alfabet sangat tidak efektif dan rumit bagi kebutuhan mereka. Satu teori mengatakan bahwa QWERTY berubah seiring waktu dan mengarahkan umpan balik dari para operator telegraf. Misalnya, sandi Morse untuk huruf Z dan kombinasi huruf SE sangat mirip. Maka, mereka harus memecahkan kata berdasarkan huruf-huruf lain dalam kata itu. Itu sebabnya huruf Z, S, dan E sekarang diletakkan saling berdekatan. QWERTY adalah warisan kuno dari mesin tik yang paling awal. Tapi ini bukan satu-satunya peninggalan masa lalu yang masih ada sampai sekarang. Kebanyakan, keyboard modern masih mempunyai tombol-tombol seperti scroll lock, system request, dan print screen. Scroll lock dibuat untuk mengubah tombol panah menjadi penggulir halaman, alih-alih menggerakkan kursor melalui teks. System request adalah sebuah tombol yang digunakan pada komputer IBM awal untuk berpindah antara sistem operasi. Dan print screen dulunya adalah cara tercepat untuk mencetak gambar dari komputer.
Dengan sebuah ponsel dan internet di tangan sepanjang waktu, sepertinya kini kita tidak lagi terlalu banyak mencetak di kertas, kan? Nah, jika menurutmu keyboard standar bahasa Inggris sulit digunakan, saya perkenalkan keyboard dengan tata letak Prancis, AZERTY. Untuk mengakhiri sebuah kalimat dengan titik, kamu perlu memencet tombol Shift dan titik koma. Kamu harus menekan panah turun dan Shift untuk mengakses angka. Juga ada sebuah tombol untuk huruf yang hanya muncul di satu kata bahasa Prancis. Sementara, salah satu dari huruf yang paling umum dipakai justru tidak ada. Untunglah keyboard standar baru dirilis pada tahun 2019. Ya, paling tidak penutur bahasa Prancis jadi lega. Keyboard Turki F dianggap sebagai tata letak keyboard yang paling efisien. Mereka menggunakan metode ilmiah untuk menghitung huruf-huruf yang paling sering digunakan dan meletakkannya di tempat yang paling optimal. Dengan cara ini, mengetik bisa berimbang antara kedua tangan. Tetap saja, tata letak super efisien yang teruji secara ilmiah ini bukan yang paling umum digunakan dalam bahasa Turki. Jadi, kita tidak perlu lagi memecahkan sandi Morse dan keyboard komputer modern takkan lagi macet karena pemakaian berlebihan. Lantas, kenapa kita masih mempertahankan tata letak QWERTY? Sederhana, tata letak ini telah menjadi standar bagi bahasa Inggris karena kita sudah terbiasa dengannya. Tapi mungkin QWERTY akan tergantikan. Standar tata letak baru, mungkin keyboard Kalki, versi ini menampilkan 2 tombol 4x4 dan diciptakan khusus untuk layar sentuh tablet dan ponsel pintar. Kamu sudah bisa mengunduh aplikasinya dan menggunakannya di ponselmu. Tapi mungkin, tak lama lagi kita akan menyingkirkan keyboard sepenuhnya di masa depan. Layar sentuh modern tidak lagi menuntut kita untuk menekan tombol tersendiri bagi masing-masing huruf. Kita akan segera punya cara mengetik yang lebih efisien. Mungkin cukup dengan sapuan, menggunakan isyarat tangan, dikte dengan suara, lensa kontak pintar, atau bahkan mungkin pesan diketik langsung dari pikiran untuk orang-orang tersayang. Silakan tentukan mana yang menurutmu paling baik di kolom komentar. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.